Baiklah Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya pada kesempatan siang ini. Saya akan mencoba untuk mengimbaskan apa yang saya dapat dari diklat profil pelajar Pancasila. Nanti ada kurang lebihnya kita bisa diskusi bersama ya. Di sini nanti akan saya imbaskan hanya beberapa. Di luar forum ini nanti kita bisa lanjutkan lagi. Baiklah, kita mulai acara pengimbasan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan salawat Nabi Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu, kita akan lihat dulu ini. Ini slide-nya sudah saya modifikasi sendiri ya, tidak sesuai dengan yang saya dapatkan. Jadi saya ambil yang menurut saya penting, mungkin menurut panjenengan tidak tahu, nanti bisa dipelajari bersama semuanya. Jadi kemarin selama 3 hari mulai tanggal 19 sampai 21 itu saya diamanai untuk mengikuti diklat profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira apa sih profil pelajar Pancasila itu? Pelajar Pancasila itu adalah, kalau kemarin itu disampaikan, yaitu perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Jadi long life education. Sebagai pelajar panjang hayat ini sesuai dengan sesuai dengan Islam juga ya. Kemudian memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Nah, ini yang pertama, apa ini Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini sebenarnya hampir sama dengan pendidikan karakter kemarin ya, cuma ini diganti beriman, yang kemarin itu religius, ada ya integritas dan lain sebagainya. Cuma sekarang dijabarkan jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ini dalam Permendikbud nomor 22, SDM yang unggul itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan nilai Pancasila dengan 6 ciri utama tadi ya, bertakwa kepada Tuhan, bergotong royong, berkebinekaan tunggal, kreatif, dan bernalar kritis serta mandiri. Bagaimana pelaksanaannya? Diawali dengan pembiasaan dan keteladanan, dibiasakan serta diberi contoh. Sebagaimana itu ya, ajaran Islam itu kan Nabi itu sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Kemudian diberi pembelajaran, siswaan, dan ini manajemen sekolah. Ini ya keteladanan, yang pertama diajarkan, kemudian dibiasakan, dilatih secara konsisten terus-menerus, akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi untuk menjadikan kebiasaan itu tidak hanya 1-2 bulan aja, tapi lebih lama dari itu, bisa tahunan bahkan mungkin ya. Akhirnya bisa menjadi karakter orang. Ini pengajaran, contohnya pengajaran di kelas. Ini seperti ciri yang pertama ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kemudian berdiskusi, ini masuk gotong royong, mengkomunikasikan juga. Berikutnya ada kegiatan kesiswaan ekstrakurikuler. Lingkungan, ini termasuk akhlak terhadap lingkungan, masuk iman kepada Tuhan tadi dan ketakwaan. Kemudian outing class. Yang pertama beriman kepada Tuhan. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini mempunyai elemen kunci. Yang pertama iman dan takwa, kemudian akhlak pribadi kita sendiri, kemudian akhlak kepada manusia, hablum minan nas, kemudian akhlak kepada alam sekitar, lingkungan, dan akhlak kepada negara kita. Contohnya dalam pembelajaran, ini akhlak pribadi, cuci tangan, kebiasaan. Kemudian akhlak terhadap alam, yaitu membersihkan sampah. Akhlak
kepada sesama manusia, menghormati kepada orang yang lebih tua. Kemudian akhlak bernegara, ini simulasi pemilu, pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS mungkin. Kemudian iman dan takwa dalam pembelajaran bisa diselipkan di berdoa sesudah dan sebelum belajar. Kemudian berkebinekaan global. Kebinekaan global yaitu meskipun kita menerima budaya lain, tapi ciri khas dari kita itu tidak luntur. Ini mempunyai elemen kunci komunikasi dan interaksi antar budaya. Kemudian refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian mengenal dan menghargai budaya. Ini contohnya penerapan dalam pembelajaran. Ini apa ini Bapak Ibu? Tari, pembiasaan, bisa ekstra juga untuk ekstra tari. Kemudian ini pembelajaran bahasa Inggris untuk mengenal budaya-budaya yang lain. Ini festival seni, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman. Mungkin ini bisa masuk ke JE ya. Jadi masuk tampilan-tampilan. Contoh lain, mulai pembiasaan upacara bendera setiap hari Senin, menyanyikan lagu yang bernuansa patriotik atau lagu-lagu daerah, mungkin bahasa Jawa ya. Kemudian mengenalkan beragam keunikan potensi daerah. Itu festival makanan. Kalau kita sudah ya, vocab 3 bahasa itu mungkin masuk. Dan melalui pembinaan siswaan, mengadakan pentas seni. Ini masuk. Siswa dicek kan loh Mbak, SKTM-nya sesuatu gowo asli. Bapak Ibu mohon dimut ya kalau bicara. Kemudian festival pakaian adat. Nah, ini kita laksanakan waktu tahun lalu Sumpah Pemuda, kita pakai pakaian adat. Kemudian penguasaan bahasa asing. Laksanakan kita sudah mulai dari sekarang ya. Kata-kata kosakata. Enggak film ya berarti jadi jaluk. Sebentar. Nah, kita sudah mulai sudah mulai menuju ke situ dengan anak-anak menghafalkan kata-kata 3 bahasa. Kemudian dengan pembelajaran bahasa Inggris, IPS dan sejarah. Ini untuk budaya-budaya negara lain kita bisa ketahui dari pelajaran IPS dan pelajaran sejarah. Kemudian yang berikutnya gotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk gotong royong, yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela. Ingat ya Bapak Ibu, dengan sukarela, tidak tanpa paksaan ya, agar kegiatan dikerjakan dapat berjalan dengan lebih lancar, mudah dan ringan. Kuncinya adalah kolaborasi. Ini kan sudah ada di RTP biasanya ya, bekerja sama dengan orang lain sertai dengan perasaan senang. Nah ini ya, harus ada perasaan senang, jangan tertekan. Nah, ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif dengan orang lain. Kalau tertekan akhirnya yang keluar adalah aura jahat, aura negatif. Kemudian kepedulian. Nah, kepedulian yaitu memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial, lingkungan sekitar kita. Jangan pura-pura tidak melihat atau apa gitu ya. Kemudian berbagi. Berbagi ini bisa memberi atau menerima, bisa dilakukan bentuknya itu bisa baksos atau yang lainnya. Ini contohnya penerapannya dalam pembelajaran gotong royong itu, ini kolaborasi ya. Anak-anak bekerja kelompok menanam tanaman ini ya, menanam pohon. Kemudian kepedulian, ini latihan PMR, ini ada orang sakit, terutama sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sakit itu ya. Ini baksos contohnya. Dalam pembelajaran yang lain, ini bisa melalui kebiasaan keteladanan, ini pelajaran lain bisa dimasukkan di RWP juga, misalnya kerja kelompok, diskusi. Ini piket kelas, ngosek kalau kita ini ya, Jumat bersih, ngosek. Kemudian melakukan hubungan kesiswaan, kerja bakti sosial, Jumat peduli kepada orang miskin. Kalau kita ada menabung nasi bungkus itu ya, terlibat dalam setiap kegiatan sekolah. Kemudian pembelajaran, ini bisa masuk ke semua mata pelajaran. Ada kerja kelompok, diskusi, atau tutor sebaya. Yang berikutnya adalah mandiri. Mandiri yaitu pelajar bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Terutama PJJ ini dituntut anak-anak bisa mandiri.
Kemudian elemen kuncinya adalah kesadaran diri akan situasi yang dihadapi. Seperti saat ini ya, masa PJJ ini kalau tidak anak-anak tidak mandiri, sedangkan orang tuanya itu sibuk sendiri, akhirnya PJJ-nya terbengkalai. Kemudian regulasi diri mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Ini langsung aja ya kita lihat contohnya di pembelajaran. Nah, ini PJJ. Anak yang sudah mandiri pasti tidak menunggu orang tuanya, pasti akan langsung ikut PJJ. Kemudian ini kegiatan siswaan. Ini ada contoh kegiatan yang lain, mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu tanpa disuruh, mengerjakan tugas-tugas dari guru PJJ pada masa COVID. Kesiswaan bisa melakukan ekstrakurikuler pramuka atau kegiatan belajar peduli lingkungan. Kemudian pembelajaran ini semua mata pelajaran PJJ dan mengerjakan semua tugas dari guru. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis mempunyai elemen berikut ini: menganalisis dan mengevaluasi pelajaran, merefleksi pikiran, kemudian memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, serta mengambil keputusan. Langsung kita lihat contohnya. Ini bernalar kritis menganalisis. Nah, ini dalam pembelajaran ya. Ini pembelajaran IPA. Nah, bisa melihat menganalisis tumbuhan. Kemudian memproses informasi dalam pembelajaran. Ini ini? Baca mading ya ini ya. Kemudian merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Ini pengambilan keputusan siswaan. Di pelajaran yang lain bisa melalui membaca, menulis, diskusi, atau bedah buku, kemudian melaporkan hasil membaca. Melalui pembinaan siswaan bisa pemilihan pangeran dan putri lingkungan. Kita belum pernah ya, mungkin pangeran dan putri PJJ apa gitu ya. Kemudian kegiatan membaca atau pangeran apa gitu. Nah, ini duta juga, atau duta TTQ, duta literasi, duta TTQ, atau duta tahfidz, kelompok kerja ilmiah, kemudian mengikuti lomba olimpiade. Insya Allah kita semuanya sudah melaksanakan ini semua. Yang berikutnya adalah kreatif. Nah, ini kreatif menghasilkan sesuatu yang orisinal, asli ya, tidak jiplak, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kuncinya adalah menghasilkan gagasan yang orisinil, kemudian menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, yang asli, bukan tiruan. Ini pengaplikasiannya ini ya. Kemudian ini apa ini? Membuat kerajinan, tari, menghasilkan karya. Kemudian ini apa ini? Pameran ya, pameran kerajinan. Ini pramuka. Di pelajaran yang lain bisa diaplikasikan melalui kebiasaan operasi semut. Apa operasi semut ini? Nggak tahu, nggak jelas tahu ini. Operasi semut. Oh, bersih-bersih. Ya. Sapu bersih. Operasi semut. Kemudian menyanyikan lagu daerah. Kesiswaan bisa ini ya, pembinaan bakat dan minat ekstrakurikuler atau pembinaan seperti seni, bahasa, lomba, dan lain sebagainya. Expo, pameran ini yang kita belum pernah ya. Expo. Terus mengadakan olimpiade sains bahasa. Pembelajaran mengikuti pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Ini ya. Profil pelajar Pancasila. Profil yang pertama ini, ciri pertama tadi, beriman dan bertakwa, ini bisa masuk ke semua pelajaran ya. Bentuknya bisa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setiap pelajaran kan mesti berdoa ya. Ada yang tidak berdoa? Angkat tangan. Kemudian pengenalan nilai imtak pada semua mata pelajaran iman dan takwa. Kemudian yang kedua, kebinaan global ini kalau di pelajaran ini hanya bisa dimasukkan di bahasa Inggris dan IPS, sejarah, penguasaan bahasa Inggris, memahami budaya. Bergotong royong ini bisa dimasukkan di semua mata pelajaran. Bentuknya seperti kerja kelompok, diskusi, atau tadi tutor sebaya. Mandiri ini bisa semua pelajaran seperti pembelajaran jarak jauh dan mengerjakan tugas-tugas dari guru mapel. Bernalar kritis ini untuk semua pembelajaran. Nah, semua siswa, bentuknya bisa semua siswa membaca buku teks. Misalnya setelah menyaksikan video, anak-anak disuruh membaca buku teks halaman sekian. Atau setelah Zoom, disuruh membaca buku teks pelajaran atau teks buku penunjang atau sumber belajar yang lainnya. Kemudian kreatif ini bisa masuk ke semua mata pelajaran juga.
Bentuknya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara kreatif dan inovatif yang tidak bisa masuk ke semua pelajaran tadi, hanya ini ya, kebinakaan global hanya masuk ke bahasa Inggris dan IPS, tapi bisa dimasukkan ke kegiatan kesiswaan atau ekstra kan tari atau apa. Nah, terima kasih. Sekarang kita masuk ke RPP ya. Ya, nanti apa namanya yang selebihnya kita diskusikan di luar forum. Oke, sekarang kita masuk ke RPP. RPP, mana RPP ini? Nah, ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Untuk RPP yang diintegrasikan dengan apa namanya profil pelajar Pancasila itu contohnya yang dari saya pelatihan itu seperti ini. Nanti kita tambahi yang dari Pak Naim tadi. Yang pertama seperti biasa ya, ada identitas. Identitas itu berisikan tentang satuan sekolah. SD namanya sekolah apa, kemudian kelas, semester. Untuk tema dan subtema tadi Pak Naim menambahkan mapel. Karena atau mapel gitu ya, biasanya Pak Naim tadi menambahkan begitu. Pembelajaran ke tadi dikasih shred, disuruh ngasih shred. Kesah itu ngasih shred. Kemudian waktunya itu 4 kali 25 menit selama PJJ 25 menit ya. Untuk hari dan tanggalnya ini menyesuaikan. Kemudian nah ini contohnya waktunya dibagi dua. Yang satu daring, yang satu mandiri. Ini termasuk luring ya, luar jaringan. Jadi misalnya dibagi dua, yang daring ini 40 menit, yang luring ini 60 menit. Luring ini kan anak-anak mengerjakan soal sendiri, kemudian membaca tugas atau tugas-tugas yang lainnya. Nah, ini komponen-komponennya kita lihat ada komponen dasar dan materi pokok, tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah, terus kemudian yang terakhir media pendidikan. Kalau dari Pak Naim tadi, kalau RPP ikut menteri itu hanya ada 4 ya, ada 4 komponen, yaitu yang pertama 4 Pak, oh ya 3. Ya 3, tujuan kegiatan PBL dan asesmen, itu yang dari 4 menteri. Tapi Pak Naim minta ditambahkan KD. Jadi Pak Naim itu kalau dari sini kan banyak ya, tadi ada sumber belajar. Kalau dari menteri tidak ada sumber belajar. Jadi ada 3 yang dari Pak Menteri itu, tujuan pembelajaran, kegiatan, kemudian asesmen atau penilaian. Terus Pak Naim minta ditambahkan KD. Kompetensi dasar dimasukkan, kompetensi dasarnya. Terus kemudian ya. Ini lebih dari 1 lembar. 1 lembar. Ini 1 lembar. Iya 1 lembar. Untuk yang lain nanti seperti penilaian soal-soal lampiran. Lampiran. Ya. Ini sih lebih dari 1 lembar. Kalau ini contoh yang dari sana Bu, yang dari saya pelatihan kemarin itu. Nah, ini media, sumber dan model itu tidak usah dimasukkan. Ini kan dimasukkan. Jadi media itu cukup terintegrasi di dalam langkah-langkahnya tadi. Misalnya siswa mengamati video, siswa membaca teks buku, itu sudah tercantum di situ. Jadi tidak usah pakai ini ya, media pembelajaran nggak usah, sumber bahan nggak usah. Jadi nggak usah. Jadi ini bisa diketahui dari langkah-langkah yang ada di dalam RPP, hanya begitu tadi. Jadi media, sumber, model, metode apa juga nggak bisa dimasukkan. Nggak usah dimasukkan di situ, nanti terintegrasi di dalam sini. Kemudian yang berikutnya, ini seperti ini kan dikasih berpikir kritis, ya. Sini ada intak. Kalau Pak Naim nggak usah dikasih. Nggak usah dikasih kurung, nggak usah dikasih intak, nggak usah dikasih ini. Karena sudah tergambarkan dari sini. Guru mengajak berdoa, ini pasti ya, iman dan takwa atau berdoa tadi. Ini membuat pertanyaan, jadi nggak usah dikasih kurung-kurung kayak gini, kata Pak Naim tadi. Terus kemudian ini Pak Naim hanya KD yang dimasukkan untuk sementara ini hanya pengetahuan dan keterampilan saja. KD 1-2 itu nggak usah. Ya. Dan pembelajarannya ini kan 1 ya. Nah, 1. Langkah-langkah pembelajaran ini kan 1. Biasanya kan 3, ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Jadi Pak Naim tadi minta ada dibagi 3. Pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Minta begitu Pak Naim tadi. Ya.
Minta 3. Ya, terus untuk soal penilaian itu bisa di lampiran file, dan untuk keterampilan membuat produk itu dibuatkan rubrik penilaian. Untuk produknya dibuatkan rubrik penilaian ya. Misalnya anak-anak membuat produk apa, hafalan apa gitu, nanti ada rubrik, misalnya hafal 1 ayat nilainya berapa, ada rubrik penilaiannya, dibuatkan rubrik lampiran, bukan masuk RPP. Itu terus apa lagi ini? Ya. Terus untuk sikap itu diamati dan nilainya dimasukkan di dalam jurnal penilaian. Nilainya itu dengan pengamatan. Untuk ini sudah tadi ini ada yang dibuang ya. Jadi yang komponennya ada 4. Jadi KD, terus kemudian tujuan pembelajaran, kegiatan itu meliputi pembukaan ya, biasanya pembukaan, kemudian kegiatan inti, penutup, kemudian asesmen atau penilaian. Jadi tidak usah media, tidak usah apa, dan tidak usah dikasih buka kurung imtak, buka kurung gotong royong, tidak usah. Tidak usah dikasih itu, tapi yang penting itu PPK dan PPP-nya itu masuk ke dalam pembelajaran tadi. Tuh. Dah. Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk selebihnya kita bisa diskusikan di luar forum. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita diskusikan bersama-sama. Memang ini ya Pak ya, bergantung siapa yang meminta gitu ya. Ya, kalau dari dulu disampaikan kan pernah untuk pelatihan itu. Awal akhir itu tidak dimasukkan nggak apa-apa karena itu adalah suatu hal yang reguler. Iya, Bapak Ibu, sebentar ya. Ini saya tutup dulu, nanti diskusi di luar Zoom ya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas ketidaklengkapannya, nanti bisa kita bahas. Materi juga sudah saya share di Telegram semuanya. Silakan dipelajari. Nanti ada yang disuruh ngeprint ya Pak ya tadi ya, yang disuruh jadikan buku tadi. Panduannya itu diprint dan setiap SDM itu membaca. Nah, itu tadi. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu.